semuanya, saya Nirvana Aulia Arum dari kelas 11 F1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penjelajahan bangsa Spanyol. Sebelum memulai inti dari video ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana penjajahan Spanyol di Indonesia? Bagaimana awal mulanya Spanyol bisa datang ke Nusantara? Apa tujuan dan penyebab kedatangan mereka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak baik-baik penjelasan dari saya. Pada saat era kolonial atau era masuknya bangsa Eropa, banyak orang-orang benua biru yang datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan, mulai dari mencari kekayaan alam hingga menyebarkan agama. Adapun beberapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada 8 November 1521 silam. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara dan tiba di Tidore. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol ini didukung oleh pemerintahannya untuk menemukan sumber rempah-rempah. Untuk mendukung ambisi tersebut, Spanyol pun melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut dilakukan oleh dua penjelajah berbeda, yakni Christopher Columbus dan Ferdinand Magelhaens. Ikut penjelasan lebih lengkapnya. Christopher Columbus merupakan seorang nahkoda handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Rencana ekspedisi ini sempat akan gagal karena terkendala biaya. Namun, Columbus berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk mendanai pelayarannya. Columbus tetap merasa yakin dengan rencananya dan melanjutkan ekspedisi pada 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal yang berisi 120 pelaut. Columbus sendiri melakukan 4 kali perjalanan dalam ekspedisinya mencari daratan baru. Pada perjalanan yang pertama, mereka berhasil menemukan San Salvador dan menjelajahi wilayah sekitarnya. Pada perjalanan yang kedua, dia berlabuh di Hospinia sepanjang selatan kota Kuba, yang kemudian dia namai sebagai Pulau Dominika. Pada perjalanan yang ketiga, dia memperluas daerah jajahannya ke selatan Amerika, khususnya Trinidad dan Venezuela, dan untuk perjalanan keempatnya, Columbus berlayar hingga ke Honduras, Panama, Meksiko, dan Santiago. Setelah pelayaran oleh Christopher Columbus, Portugis juga memiliki ambisi yang sama untuk mencari daerah penghasil rempah, sehingga waktu itu terjadi perselisihan dan perebutan jalur pelayaran antara Portugis dan Spanyol. Akhirnya ditandatanganilah sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Tordesillas pada 7 Januari 1494 atas usulnya Paus Alexander VI, yang isinya yaitu membagi dunia menjadi 2 wilayah kekuasaan, yaitu bagian barat dan wilayah bagian timur. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, Portugis berhak melintasi jalur timur. Jadi, Portugis sampai dulu ke wilayah Nusantara setelah sebelumnya sempat singgah di Tanjung Harapan dan sempat singgah di Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Sebaliknya, Spanyol mendapatkan hak untuk melintasi jalur barat, sehingga mereka mulai ekspedisi mereka di bawah pimpinan Ferdinand Magelhaens pada 1519. Magelhaens adalah seseorang yang telah cukup lama bekerja di pemerintahan Spanyol dan juga merupakan keturunan Portugis.
Sama halnya seperti Columbus, Magelhaens juga memiliki ambisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Pada akhirnya, Magelhaens pun berangkat dari Spanyol melakukan ekspedisi di tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal berbeda. Dalam ekspedisi ini, Magelhaens dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Dalam kapal tersebut juga terdapat seorang penulis dari Italia bernama Pigafetta. Kisah perjalanan Magelhaens ini pun kembali ditulis oleh Pigafetta secara khusus. Pelayaran Magelhaens bersama Elcano masih melanjutkan jalur dari ekspedisi Columbus. Mereka memulai Samudra Atlantik, kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Selatan. Setelah itu, mereka juga melanjutkan perjalanan ke ujung benua Amerika dan melewati suatu selat yang mereka namai sebagai Selat Magelhaens. Pada tahun 1521, setelah melewati Samudra Pasifik, Magellan akhirnya sampai di sebuah kepulauan, yaitu Kepulauan Masava. Kepulauan tersebut akhirnya berganti nama menjadi Filipina yang diambil dari nama Raja Spanyol waktu itu, yaitu Raja Philip III. Magellan juga menyebarkan agama di setiap daerah yang dia singgahi. Namun, ternyata penyebaran agama ini menimbulkan berbagai perlawanan di sebagian wilayahnya. Salah satu perlawanan atas penyebaran agama tersebut dilakukan oleh orang-orang Mactan yang mengakibatkan tewasnya Magelhaens di Filipina karena terkena panah beracun, tombak besi, dan kayu. Akhirnya orang-orang Spanyol yang tersisa pun harus meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar ke daerah selatan. Dengan 2 kapal yang tersisa, yakni kapal Victoria dan kapal Trinidad, mereka berlabuh di Maluku setelah melewati Kalimantan Utara. Di Maluku ini mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Setelah Magelhaens terbunuh di Filipina, ekspedisi pencari rempah-rempah pun dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian Elcano atau lebih dikenal dengan Kapten Elcano. Perjalanan ini pun disebut sebagai ekspedisi Magelhaens Elcano yang berasal dari 2 nama yang berbeda. Elcano melanjutkan perjalanan ke arah selatan melewati Kalimantan Utara dan berujung menemukan wilayah Tidore, Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore, Maluku pada November 1521. Selain itu, mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut baik oleh masyarakat dan Kesultanan Maluku hingga menjadikan mereka sebagai sekutu. Sebab saat itu masyarakat Maluku juga tengah melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis di tanah Indonesia. Keberhasilan Spanyol sampai di Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah pun seperti impian yang menjadi kenyataan bagi bangsanya sendiri. Selain disambut baik, mereka juga akhirnya bisa melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang Tidore. Namun ternyata, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi Portugis. Pasalnya, Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku dan menganggap bahwa Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas. Persaingan dagang untuk mendapatkan rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis ini pun terus berlanjut. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lokal, yakni Tidore dan Ternate. Alhasil, permusuhan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pun semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Untuk menyelesaikan konflik antara 2 bangsa Eropa dan 2 kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut dilakukan pada 22 April 1529, beberapa waktu setelah peperangan selesai. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan Portugis dapat kembali memonopoli perdagangan di daerah tersebut.
Adapun isi dari perjanjian Saragossa tersebut adalah: 1. Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. 2. Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Setelah perjanjian Saragossa ini disepakati, Spanyol pun kembali ke negaranya dengan melalui jalur barat hingga ke Tanjung Harapan sebelum sampai di negaranya sendiri, Spanyol. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Spanyol ini pun dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu adalah bulat, terbukti dari Delcano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat. Penjajahan Spanyol di Indonesia pertama kali dimulai pada 8 November 1521 ketika Spanyol berhasil menginjakkan kakinya di tanah Tidore. Dipimpin oleh Kapten Delcano, kedatangan dari Spanyol ini pun memiliki tujuannya tersendiri. Sama halnya seperti Portugis, Spanyol juga membawa misi yang berkeinginan untuk mewujudkan semangat mimpi 3G, yakni Gold adalah semangat yang dimiliki bangsa Spanyol untuk mencari emas atau kekayaan. Glory adalah semangat guna mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahannya. Gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agama mereka. Tujuan lain adalah mencari kekayaan, termasuk berdagang, menyalurkan jiwa penjajahan, meyakini keberadaan Prester John, menyebarkan agama, dan mencari kemuliaan bangsa. Beberapa peninggalan bangsa Spanyol yang bisa kita lihat sampai saat ini yakni benteng yang bernama Benteng Tahula yang berada di Kepulauan Tidore dan benteng yang sebagai saksi bisu dalam sejarah Spanyol di Indonesia. Penjajahan Spanyol di Indonesia bukan terjadi tanpa sebab. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, bangsa Eropa sudah mulai berlomba dalam hal pelayaran untuk menemukan sebuah dunia yang baru. Tujuan utama dari pelayaran mencari daratan atau daerah yang baru adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Di Eropa, rempah-rempah adalah komoditas utama yang memiliki nilai tinggi. Terlebih, fungsi utama rempah-rempah tersebut adalah sebagai bahan untuk mengawetkan makanan. Pasalnya, pengawetan makanan menjadi penting untuk masyarakat Eropa guna mencegah kelaparan yang mungkin akan terjadi saat musim dingin berlangsung. Penjelajahan dan ekspedisi yang dilakukan oleh orang Eropa termasuk Spanyol ini setidaknya disebabkan oleh dua peristiwa politik yang penting. Peristiwa tersebut adalah kekalahan kerajaan Katolik saat Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel pada Kekaisaran Turki Utsmani. Saat terjadi Perang Salib, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia juga menjadi berantakan karena perang yang terjadi di perbatasan dua benua tersebut. Kota Konstantinopel tersebut menjadi titik penting dalam rute perdagangan antar benua Eropa dan Asia. Jatuhnya kota Konstantinopel ini menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya pelayaran bangsa Eropa dan ke benua lain termasuk Asia dan Indonesia. Pasalnya, semenjak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, masyarakat Eropa menjadi kesulitan untuk mencari jalan atau akses perdagangan ke Asia. Kaisar Turki Utsmani, Sultan Muhammad II juga melarang pedagang Eropa untuk masuk ke kota Konstantinopel. Padahal kota tersebut menjadi pintu masuk utama perdagangan Eropa dengan orang Asia, khususnya para pedagang rempah-rempah. Hal itulah yang menyebabkan Eropa mengerahkan pelautnya untuk berlayar dan mencari jalur perdagangan baru sekaligus menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dari negara-negara tersebut, Spanyol dan Portugis menjadi salah satu negara yang sangat aktif dalam merintis pelayaran dan melakukan ekspedisi dalam menemukan dunia baru itu.
Tetapi keduanya sempat berselisih dalam jalur pelayaran yang akan dilalui. Demikianlah penjelasan dari saya tentang penjelajahan bangsa Spanyol. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.